Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas karunia-Nya kita masih bisa melanjutkan kelas nahwu kita pada pagi hari ini. Semoga akhwati semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam belajar ilmu satu ini. Baik akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini sampai pada niyabatul fathati anil kasroti, yaitu penggantian fathah dari kasroh. Ini merupakan bagian dari alamatul jar, ya. Alamatul jar, yaitu tanda-tanda jar atau khafad. Tanda-tanda jar atau khafad waktu itu apa saja? Ada 3, ya. Yang pertama yaitu kasroh, yaitu tanda aslinya, ya, tanda asli dari eh, tanda jar atau khafad yaitu berharokat kasroh. Tempatnya pada mana saja nih? Yaitu pada ism mufrad munsorif, kemudian pada jamak taksir munsorif, dan jamak muannas salim. Kemudian tanda yang kedua dari tanda-tanda jar yaitu huruf ya, ya. Huruf ya ini adalah tanda cabang, ya, tanda cabang. Adapun tanda aslinya yaitu kasroh tadi, ya. Tanda cabang sekarang adalah huruf ya. Itu juga ada di 3 tempat, yaitu pada isem yang 5, asmaul khomsah, kemudian ada pada tathniyah, yaitu yang berjumlah 2, isem yang berjumlah 2, dan pada al-jama', ya, jamak mudzakkar salim maksudnya di sini, ya. Karena jamak musanna, ya, jamak musanna, ya, jamak taksir, maaf, sama jamak muannas salim ada di kasroh, ya, tempatnya ada di tanda kasroh. Dan insya Allah pada pagi hari ini, ya, kita lanjutkan tanda yang ketiga dari tanda-tanda jar, yaitu berharokat fathah. Ini mohon fokus sedikit karena ini agak sedikit jelimet, ya. Baik. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Ya. Adapun fathah dari tanda khafad itu ada pada satu tempat saja, ya. Satu tempat saja, yaitu namanya al-ism alladzi la yansharif. Nih, isim alladzi yang la yansharif, yang tidak munsharif. Karena sebelumnya sudah disinggung di tanda yang kasroh, sudah disinggung ada ism mufrad munsharif. Ism mufrad munsorif. Munsorif itu apa? Kita ingatkan sekali lagi, munsorif itu adalah yang tanwin. Oke, berarti isimnya menerima tanwin, itu namanya munsorif. Adapun isim yang tidak menerima tanwin, itu dinamakan ghair munsorif. Ghair munsorif. Ya, bisa dicatat, isim yang tidak menerima tanwin itu dinamakan isim ghair munsorif. Isim ghairu itu yang tidak, munsorif yang tidak menerima tanwin. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita, ya, kita akan mempelajari bab isim al-ismul ladzi la yansorif, atau kita bilangnya mamnu' minas sorf. Oke, kita bilangnya apa? Mamnu' minas sorf. Bisa kita tulis di sini. Kita tulis bersama, ya. Bab mamnu minas sorf. Mamnu minas sorfi. As-sorf sendiri, min itu huruf min, ya, huruf jar, ya. Min as-sorfi. Kita gabung minas sorfi. Ya, mamnu minas sorfi. Yaitu apa? Yaitu isim yang tidak menerima tanwin
ditambahin lagi dan juga tidak menerima kasroh. Dia nggak boleh bertanwin, dia nggak juga boleh kasroh. Ya. Jadi di sini padahal tanda isim itu menerima tanwin dan juga menerima harokat kasroh. Itu tanda isim. Kalau kita murojaah sebelum apa pelajaran sebelum-sebelumnya, tanda-tanda isim adalah yang berharokat kasroh, yang menerima kasroh. Ya, yang menerima kasroh harokatnya itu sudah dipastikan itu isim. Oke ya. Begitu pula dengan tanwin. Ya, itu tanda itu merupakan tanda isim karena fi'il tidak mungkin menerima tanwin. Tetapi ternyata ada isim yang tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasroh. Maka isim ini ya hampir disamakan hukumnya hampir disamakan dengan fi'il, ya kan? Apa namanya? Seperti hukum dari fi'il. Ya. Baik, tetapi ini tetap isim, ya kan? Baik. Oke ya, mamnu' mina as-sarf, min as-sarf. Sarf sendiri sama munsorif sama, yaitu yang bertanwin. Ya, mamnu' mina as-sarf. Jadi insya Allah sudah apa namanya sudah tahu ya. Kalau dengar istilah mamnu' mina as-sarf itu ada apa? Isim yang tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasroh. Baik. Kemudian dari sini tahu ya, paham ya? Kemudian yang di sini ya disebutkan apa itu layan sorif? La yakbal as-sorf, yaitu yang tidak menerima tanwin. Nah, dia hampir menyerupai fi'il, ya kan? Fi'il itu juga tidak menerima tanwin, tetapi dia tetap isim. Baik, ini terlalu banyak, kita bisa tulis juga. Mamnu minas sorf bisa ditulis akhwat. Mamnu minas sorf itu dibagi menjadi dua. Mamnu minus sorf, oke, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dia karena satu sebab, ya. Mamnu minas sorf, mamnu minas sorf karena hanya ada satu illah, illah, satu illah saja. Oke, illah itu artinya sebab. Illah, illah, illah itu sebab, ya, sebabnya karena satu. Oke. Yang kedua, mamnu minas sorf karena dua sebab, dua illah. Illah. Oke. Dalam bahasa Arabnya kita bilang illatain. Illatain itu berarti dua sebab. Illah, illatain. Oke ya. Kalau satu illah berarti li'illah wahidah. Illah wahidah. Oke ya. Udah dicatat di sini? Mohon responnya. Sudah, Mi. Ya. Iya, Sudah. masih mencatat Mbak Vina. Oke. Bentar dulu. Oke. Jadi mamnu minas sorf, tadi istilah mamnu minas sorf, insya Allah sudah difahami bersama. Dia isim tetapi tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasroh. Jadi dia menyerupai fi'il. Karena hakikatnya fi'il tidak juga menerima tanwin, tidak boleh menerima tanwin dan juga tidak akan kita ketahui dia berharokat kasroh. Oke ya. Ini merupakan tanda isim. Tetapi ternyata isim ada yang menyerupai fi'il, maka dinamakan mamnu minas sorf. Mamnu itu yang terhalang. Sering dengar mamnu, kata mamnu kalau di pasar-pasar mamnu, mamnu, mamnu. Itu dilarang. Ya, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kayak gitu.
Ya, mamnu' minas sarf atau al-ism la yansarif. Istilahnya lain al-ism la yansarif. Itu dibagi menjadi dua. Mamnu' minas sarf karena ada satu illah saja, satu sebab saja, illah itu satu sebab. Yang kedua mamnu' minas sarf karena dua illah. Karena dua illah. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, kalau ketemu isim mamnu' minas sarf, maka bagaimana i'rabnya? Ya, kita tahu kan, i'rab dibagi menjadi 4. Ada marfu', ada apa? Mansub, ada apa? Majrur, dan juga ada apa? Majzum. Majzum ini yang belum kita bahas insya Allah pada 2 pekan lagi atau 2 pekan lagi, majzum. Kita baru sampai membahas 3 ini, ya, marfu, mansub, majrur. Oke. Tapi karena mamnu minas sarf, walaupun dia menyerupai fi'il, dia tetap isim. Isim i'rabnya hanya ada 3. Kalau enggak marfu, ya, tanda isim, oke, tanda i'rab isim hanya ada tanda i'rab isim hanya ada 3. Oke ya. Marfu, 2, apa? Yuk diikutin. Mansub. Mansub. Yang ketiga Majrur. Majrur. majrur atau makhfud. Oke. Ini tanda i'rab isim. Ya, lagi-lagi mamnu minas sarf termasuk isim. Ya, cuma ada pengecualian yaitu enggak menerima kasroh dan tidak menerima tanwin. Maka tandanya ada 3 ini. Kalau enggak marfu, ya mansub, ya majrur. Oke. Kalau mamnu minas sarf, ya sekarang tanda i'rab mamnu minas sarf. Ya, tanda i'rab mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Oke. Kalau marfu, maka apa saja tandanya? Karena ada 3 tadi. Kalau marfu, dia dengan dhammah. Dengan dhammah. Sama seperti marfu biasa. Oke ya. Dengan dhammah. Mansubnya dengan fathah. Oke ya. Dengan fathah, dengan dhammah. Hanya saja kalau kasroh, ya. Hanya saja kalau kasroh, dia tidak boleh dengan kasroh. Maaf, kalau majrur, dia tidak boleh dengan kasroh. Melainkan dengan fathah juga. Dengan fathah juga. Nah, ini i'rabnya mamnu minas sarf. Oke ya. Cuma dari ketiga ini, baik marfu, mansub, majrur, ini tidak boleh. Baik, dari ketiga. Dari ketiga i'rab di atas, tidak boleh bertanwin. Nah, ini dinamakan apa? Mamnu minas sarf. Contohnya, saya kasih contoh dulu. Nama Muhammad, oke, Muhammadun, itu munsharif, itu bertanwin. Muhammad, oke, Muhammadun itu bertanwin. Karena apa? Karena nama Muhammad itu merupakan nama Arab. Oke, nama laki-laki Arab. Nah, seluruh nama laki-laki Arab itu bertanwin. Ya, selain Muhammad apa? Yasir, ya, Yasirun, Khalidun. Oke. Kemudian Hilalun. Tetapi kalau nama laki-laki, salah satu dari mamnu minasaf contohnya adalah nama laki-laki bisa ditulis nama laki-laki Arab, nama laki-laki yang tidak Arab. Kita bilangnya non Arab atau ajami. Ya. Seluruh nama laki-laki non Arab atau ajami itu tidak boleh bertanwin. Contohnya nama Ibrahim. Nah, Ibrahim, Ismail, nama-nama Nabi itu seluruhnya bukan Arab kecuali 4 saja. Jadi seluruhnya kayak Adam, ya, Adam, Idris, itu dia non Arab, nama-nama non Arab. Maka dari sini, kalau dia marfu,
maka dia hanya berharokat dhammah saja. Nggak boleh Ibrahimun, nggak boleh, tetapi Ibrahimu. Bisa difahami ya? Begitu pula dengan Ismail, ya Ismailu. Begitu pula dengan Adam, Adamu. Begitu pula dengan Idris, ya Idrisu. Oke, nggak boleh Idrisun, nggak boleh Ibrahimun, nggak boleh Ismailun, nggak boleh Adam. Nama-nama yang lainnya pun juga seperti itu, ya. William, Stefan, ya kan, Doni, Dono, siapa semuanya itu nggak boleh Kalau berikutan. Mbak Vina, kalau Ya. Lut, Nah, Lut, nah kecuali nama, ya kan, yang hanya 3 huruf saja, ya, kecuali nama yang terdiri dari 3 huruf saja, seperti kecuali lagi ya, Lut. Nah, ini kan 3 huruf, maka kita bilang Lutun, Hud, Hudun, Nuh, Nuhun. Ya. Kalau tidak 3 huruf, kalau tidak terdiri dari 3 huruf, ini kan 3 huruf nih, lam, waw, to, ha, waw, dal, 1, 2, 3, Nuhun, nun, waw, ha. Kalau tidak terdiri dari 3 huruf, maka dia ajami, yaitu non Arab, maka dia termasuk mamnu minas sarf, termasuk mamnu minas sarf yang tidak boleh bertanwin, ya. Tapi tetap dia marfu'nya dengan dhammah. Kita bilangnya dengan dhammah. Ya, kalau lut gimana, lutun marfu dengan dhammah juga, yang saja dia bertanwin. Hudun juga marfu dengan dhammah, yang saja dia bertanwin. Begitu pula dengan nama Arab, ya. Nama Arab seperti Muhammadun, dia bertanwin. Marfu'nya dengan dhammah tapi ada tanwinnya. Yasirun, ya kan? Khalidun, ya, Khalidun, ya, dan lain sebagainya. Ini karena nama-nama Arab. Insya Allah bisa difahami. Marfu dengan dhammah. Mansubnya, nah mansubnya dengan fathah. Ibrahim, ya, Ismail. Ini mansub, ya, pakai fathah dan seterusnya. Kalau majrur, kalau kata Muhammad itu kan bilangnya Muhammadin. Oke. Kalau dia Muhammad, Muhammadin. Kalau Khalid, Khalidin. Tapi kalau Ibrahim gimana? Dia dalam keadaan majrur. Maka kita nggak boleh bilang Ibrahimi. Nggak boleh. Ya, lagi-lagi kita ingat definisi mamnu minas sarf. Dia tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Jadi dalam hal kalau dia keadaannya majrur, maka dia majrurnya dengan fathah. Ya, contohnya, hmm, Zahabtu Zahabtu ila Zahabtu, aku pergi ke baiti ila baiti Ibrahim. Ya. Seharusnya Ibrahim ini karena mudhof ilaih, kita pernah nulis ya, mudhof ilaih selalu majrur, mudhof ilaih selalu majrur i'rabnya. Kalau majrur dia seharusnya kasroh. Tetapi karena dia mamnu minas sarf, maka tidak boleh kasroh. Oleh karena itu, penggantinya apa? Pengganti kasroh, yaitu fathah. Aku pergi ke rumahnya Ibrahim. Ibrahimnya dengan fathah. Oke ya? Ini contoh yang majrur. Kalau contoh yang marfu ya gampang. Misalnya Ibrahimu, oke, tolibun. Ibrahim adalah seorang murid. Lihat ini marfunya dengan dhammah. Hanya saja tidak boleh dikasih tanwin. Kelihatan nggak tulisan saya? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Iya. Atau yang maf'ul bih. Ro'a itu yang mansub. Ro'a itu Ibrahim. Ya. Ro'a itu Ibrahim fil fasli. Aku melihat Ibrahim di kelas. Nah, lihat nih. Ya kan? Ini mansub karena dia maf'ul bihi. Paham ya, insya Allah ya?
Nah, kalau Ibrahim diganti Muhammad, misalnya dhahabtu ila baiti Muhammadin, karena memang asalnya adalah kasroh, majrur, majrurnya dengan kasroh Muhammadin dan bertanwin karena dia munsorif, ya, karena nama Muhammad itu bertanwin. Oke, kemudian Muhammadun Tolibun, kalau dia Muhammad, ya Ibrahimnya diganti Muhammad, Muhammadun Tolibun. Ro'aitu Muhammadan fil fasli. Semua bertanwin. Oke, karena dia munsorif. Nah, ini nama laki-laki yang non-Arab itu tidak bertanwin. Ya, makanya kalau marfu dia hanya menggunakan Ibrahimu, ya Ibrahimu tolibun dengan domah saja tanpa tanwin. Kemudian ro'a itu Ibrahimah, ma fathah juga dengan tanpa tanwin. Nah, ini untuk yang majrur, ya, dia seharusnya kasrah tetapi dia dengan fathah dan nggak boleh bertanwin juga. Dhahabtu ila baiti Ibrahim. Insya Allah bisa difahami. Ini untuk i'rabnya mamnu minas sharf. Oke ya. Kemudian kita masuk yang tadi ya. Kita masuk yang mamnu minas sharf yang dibagi menjadi dua. Oke, bisa ditulis. Kita insya Allah sebentar aja. Ya. Yang pertama, yang pembagian mamnu minas sharf bisa ditulis. Pembagian mamnu minas sharf, ya. Yang pertama yaitu karena satu ilah. Karena satu sebab. Satu ilah, ya, satu ilah. Kita bilang satu ilah aja. Ilah itu artinya sebab. Ya. Kapan mamnu minas sharf hanya terdiri dari satu ilah saja, satu sebab saja, ketika kita melihat, bisa ditulis, ketika, ya, saat kita melihat isim yang diakhiri dengan alif maksuroh, alif maksuroh, ya, maksuroh. Contohnya gimana alif maksuroh? Seperti Laila, ya, Laila, seperti kata Laila, Laila, oke, seperti apa namanya, Salma, ini lihat akhirannya ya tapi nggak ada titiknya. Ini namanya, ini disebut dengan alif maksuroh. Maaf, alif maksuroh. Oke. Alif maksuroh. Baik. Musa bisa nggak Mbak? Musa, betul. Musa, iya. Musa itu juga nama non Arab ya. Jadi masuk ke situ. Dan selain itu dia juga ini isim yang diakhiri dengan alif maksuroh. Oke, seperti Dzikro, ya. Nggak hanya isim, nggak hanya nama orang saja ya. Apapun itu. Dzikro. Oke ya. Termasuk dunia, ya, dunia, ya. Dunia walaupun ini penulisan seperti ini dinamakan juga alif maksuroh. Nah, ini pokoknya kalau melihat isim yang diakhiri dengan alif maksuroh, maka itu dinamakan mamnu minas sharf karena satu ilah. Ilahnya yaitu apa sebabnya? Yaitu karena diakhiri dengan alif maksuroh. Jadi kalau ketemu misalnya dunia, ya kenapa nggak bertanwin? Ya karena dia mamnu minas sharf. Alasannya satu ilah yaitu karena diakhiri dengan alif maksuroh. Oke. Kemudian yang kedua bisa ditulis lagi ketika alasan yang selanjutnya, alasan mamnu minas sharf karena satu ilah, yaitu saat kita melihat isim yang diakhiri dengan alif mamdudah. Ada alif maksuroh, ada alif mamdudah. Maksuroh itu yang pendek, mamdudah itu yang panjang. Contohnya seperti astiqo, astiqo.
Lihat ini. Ini ada alif sama hamzah. Asdiqo, ya. Itu namanya apa namanya? Alif mamdudah. Itu termasuk mamnu minas sarf karena satu sebab yaitu diakhiri dengan alif mamdudah. Contohnya lagi syuhada, syuhada, oke, asdiqo, syuhada. Kemudian apa lagi? Apa namanya? Syu'ara, syu'ara. Ini merupakan jamak ya, jamak taksir ya. Ya, asdiqo jamak taksir dari sodiqun. Syuhada jamak taksir dari syahid. Sodik itu teman, syahid itu yang apa namanya yang meninggal dalam keadaan syahid. Syu'ara yaitu penyair ya, jamak taksir dari penyair. Ala kulihal, kalau bertemu, kalau kita melihat isim yang diakhiri dengan alif mamdudah, maka dia termasuk apa? Mamnu minas sarf. Oke. Harokatnya, i'rabnya gimana? Ya tadi, kalau dia marfu dengan dhamma, kalau dia mansub dengan fathah, kalau dia majrur dengan fathah juga. Oke. Dan ketiga i'rab tersebut tidak boleh tanwin. Insya Allah bisa difahami. Kemudian yang ketiga, oke, mamnu minas sarf yang satu ilah saja, ya, yaitu kalau isim ketika ya isim yang mengikuti ketika kita saat kita melihat isim yang mengikuti pola itu wazan pola ya mengikuti pola apa namanya mafa'il ya mengikuti pola mafa'il mafa mafa'il atau mafa'il mengikuti pola ini mengikuti pola mafa'il dan mafa'il. Contohnya seperti gimana yang mengikuti pola mafa'il? Ya, seperti jamak dari misbah. Misbah itu adalah lampu, artinya lampu. Oke, jamak taksirnya itu mengikuti pola ini. Masobih. Nah, masobih. Oke, masobih. Nah, ini mengikuti pola mafa'il atau kunci. Kunci bahasa Arabnya miftah. Jamak taksirnya mafatih. Mafatih. Oke. Yang mengikuti pola mafa'il, nggak pakai ya. Ini bedanya mafa'il dengan ya sama mafa'il, nggak pakai ya. Yang mengikuti pola mafa'il nggak pakai ya, seperti masjid. Jamak taksirnya masajid. Oke, masajid. Nah, ini termasuk mamnu minas sarf karena satu ilah saja. Ilahnya apa? Nah, ini dinamakan isim yang mengikuti pola mafa'il atau mafa'il itu dinamakan sighah muntahal jumu. Dinamakan sighah ya, bisa ditulis dinamakan sighah muntahal jumu. Jadi kalau menemukan isim sighah muntahal jumu, sighah ya, sighah muntahal jumu. Itu yang mengikuti pola ini. Sighah muntahal jumu ya kan? Jumu jamak. Oke. Jamak taksir ya yang mengikuti pola mafa'il atau mafa'il atau yang kedengarannya juga mengikuti pola ini ya. Kedengarannya mengikuti pola ini itu juga dinamakan sighah muntaha al jumu'. Seperti kedengarannya misalnya dia nggak persis mengikuti mafa'il, enggak. Ya, qabilah. Qabilah itu kabilah. Oke, jamak taksirnya adalah qabail. Qabail. Ya, qabail. Qabail. Lihat.
Ini mengikuti apa namanya? Mengikuti walaupun nggak persis mafa'il, tetapi kedengarannya pun seperti pola mafa'il, ya kan? Mafa'il, qabail, ya. Insya Allah bisa difahami ya. Contohnya juga seperti asabi', usbu', 1 minggu, 1 pekan, itu bahasa Arabnya usbu'. Kalau jamak dari usbu' itu asabi', ya, asabi'. Ini qabail kedengarannya seperti sighah pola mafa'il. Asabi' kedengarannya seperti pola mafa'il. Oke? Jadi isim yang mengikuti pola mafa'il atau mafa'il atau yang kedengarannya seperti kedua pola ini dinamakan sighah muntahal jumu'. Dinamakan sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' itu termasuk mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Jadi gimana kalau marfu maka dengan dhammah qobailu. Kalau masuk dengan fathah qobaila. Kalau majrur juga dengan fathah qobaila. Asabi' juga seperti itu. Kalau marfu dengan dhammah asabi'u. Kalau mansub dengan fathah asabi'a. Kalau majrur juga dengan fathah asabi'a. Ya. Kita kasih contoh yang masajid misalnya. Masajid. Oke. Contohnya dhahabtu ila masajid. Ya. Dhahabtu ila masajid. Nah, ada ila seharusnya kalau ada ila sudah pasti sesudahnya adalah isim majrur. Ya, sudah dipastikan isim sesudah huruf jar merupakan isim majrur. Isim majrur seharusnya dia berharokat kasroh. Tetapi karena dia termasuk sighah muntahal jumu' yang mengikuti pola mafa'il, maka dia termasuk mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf kalau majrur dia berharokat fathah. Maka kita bilang dhahabtu ila masajida. Nggak boleh dhahabtu ila masajidin, nggak boleh. Masajidi nggak boleh, apalagi masajidin ditanwinkan. Oke ya? Dia fathah mengganti kasroh, itu fathah tetapi tidak boleh bertanwin. Nah, yang perlu diperhatikan, ini masajid ini kalau saya tidak kasih al. Nah, kalau saya kasih al, dhahabtu ila, masajidnya saya kasih al, berarti dhahabtu ilal masajidi. Sudah nggak lagi mamnu minas sarf lagi. Kata al-masajid sudah tidak lagi menjadi mamnu minas sarf. Karena apa? Karena kemasukan al di sini. Oke ya. Jadi syarat untuk menjadi mamnu minas sarf yang tidak boleh berharokat kasroh, ya kan? Dia ditulis syaratnya tidak kemasukan al. Tidak kemasukan al. Alif lam maksudnya. Kalau kemasukan alif lam, maka harokatnya seperti biasa, kembali lagi normal. Oke, dhahabtu ila masajida, ya. Dia karena nggak ada alnya, dia mengikuti pola mafa'il, ya kan? Maka dia majrur dengan fathah. Adapun kalau kemasukan al, alif lam, maka dia majrur dengan kasroh. Insya Allah bisa difahami. Kemudian dari sini ada yang tanyakan dulu, Mbak Risma. Mbak Risma ngikutin? Iya, Mbak. Oke ya, insya Allah ya. Insya Allah, Mbak. Yang lainnya Mbak Keti, Mbak Widya. Ya. Insya Allah. Jadi syaratnya tadi tidak ada alnya. Syarat yang kedua, dia tidak boleh idhofah. Tidak boleh idhofah. Maksudnya idhofah gimana? Yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Ya, sebagai keterangan. Contohnya, dhahabtu ila masajidil Kuwait.
Aku pergi ke masjid-masjid Kuwait. Masjid-masjid yang ada di Kuwait. Maka kata masajid walaupun nggak ada alnya, tapi karena dia sebagai mudhof, ya, setelahnya ada mudhof ilaih al-Kuwait di sini, maka dia kembali lagi seperti biasa. Harokatnya kasroh. Dhahabtu ila masajidi. Ila masajidi. Ila masajidil Kuwait. Aku pergi ke masjid-masjidnya Kuwait. Ya, jadi syaratnya itu. Syaratnya ada dua tadi. Ya, dia tidak boleh kemasukan alif lam dan dia tidak boleh beridhofah. Ya, kalau dia beridhofah, mudhof dan mudhof ilaih, maka kembali lagi normal. Ya, harokatnya kembali lagi normal. Insya Allah bisa difahami ya. Tapi nggak boleh tanwin juga ya, nggak boleh. Ya, sama. Karena ketika isim kemasukan al, maka sudah nggak boleh tanwin. Ya, apapun itu. Isim yang ketika kemasukan al sudah nggak boleh bertanwin. Kitabun al-kitabu. Ya, baitun al-baitu. Ya kan? Begitu pula dengan mudhof. Mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu juga nggak boleh bertanwin. Kolam, pen, kolamun, pen ya. Pennya Muhammad, kolamu Muhammadin. Nggak boleh kolamun Muhammadin, nggak boleh. Kolamu Muhammadin. Ya, baik apa namanya yang mudhof atau yang isim yang kemasukan al itu tidak boleh bertanwin. Hanya saja ketika dia mengikuti pola sighah muntal jumu, dia akan menjadi mamnu minas sarf dengan syarat tidak boleh kemasukan al dan tidak boleh idhofah. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Satu pekan lagi insya Allah kita teruskan bab mamnu minas sarf, baru nanti tes ujian qasirnya. Udah dicatat ya, akhwat ya? Mbak Cucup, apa kabarnya? Alhamdulillah, duluan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, dicatat ya, udah dicatat ya Mbak Cucup ya? Ya, sudah catat ya udah. Makasih Tuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Susi, Iya Mbak, aku telah. Mbak Susi Iya. udah juga ya? Iya, udah catat aku. Ya, terima kasih Mbak Nanti Susi. kalau masih ada lanjutannya aku terusin ke recordingnya aja nanti ya. Insya Allah, ya. Makasih Mbak Susi. Jazakallah khairan. Baik. Assalamualaikum. Salam. Ya, Mbak. Mau nanya. Ya Mbak Keti, baik. Tadi itu syarat menjadi mamnu minas syaraf untuk sighah mumtahal jumu aja ya? Ya, atau nggak hanya istiqo mental cuma juga. Sama, astiqo juga gitu. Ya, nggak boleh al astiqo ya. Kalau al astiqo ya sudah, kembali lagi normal. Asyuhada. Ya kan? Ada dia wasyuhada wassolihin. Ya kan? Asyuhada itu sudah normal lagi. Oke ya? Ya, dia syaratnya kapan mamnu minas sarf kalau ya di Eropi fathah ya kan dalam keadaan majrur kalau dia tidak ya menerima alif lam dan tidak idhofah. Insya Allah bisa difahami ya. Yang dzikra pun juga seperti dzikra lidzakirin iya. Oke ya. Jazakallah khair. Baik. Mbak Sita oke? Insya Allah Mbak Vina. Ya. Kak Eka oke, Mbak Nani oke? Insya Allah Mbak Vina. Oke. Baik, mungkin sampai sini dulu. Halo Tante. Iya, jazakumullah khair. Ada pertanyaan? Insya Allah yang ini pelajaran ini saya kasih PR ya nanti ya, insya Allah. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih Mbak Risma sudah memfasilitasi ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf bila ada salah kata. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.